Kita akan pantau langsung persiapan Formula E yang akan diselenggarakan esok hari. Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Ancol, Jakarta Utara. Selamat siang Mahathir, seperti apa persiapan satu hari jelang laga balapan Formula E di sana? Ya, Wilson dan Neta, untuk persiapan satu hari jelang ajang balap mobil Formula E atau Jakarta International E-Prix, ini memang masih terus dilakukan persiapan. Kalau di sirkuit, saat ini persiapannya memang hanya painting, namun paintingnya sudah di sisi-sisi terakhir saja. Memang kalau kami melihat garis start ini sudah terpasang cukup rapi, cukup baik, dan juga beberapa brand sponsor, sebanyak 31 brand sponsor lokal dan 14 global, ini juga sudah terpasang. Namun saat ini memang persiapan yang berada di pit lane di belakang kami. Saya langsung menunjukkan pada Anda juga pemirsa nih, ingin melihat seperti apa persiapan di pit lane para kru dan juga salah satu mobil balapnya yang sedang disiapkan. Saya akan menunjukkan, juru kamera kami Laksana Tiara akan menunjukkan ke salah satu pit lane yang berada di salah satu tim, yaitu tim Mercedes, dengan dua pembalapnya, yaitu adalah Nick de Vries dari Belanda dan Stoffel Vandoorne ini juga dari Jerman. Nah, hal yang menarik adalah salah satu pembalap dari tim Mercedes, yaitu Nick de Vries, kemarin memang sempat tampil di depan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga di depan dari Ketua MPR selaku Ketua IMI juga, yaitu Bapak Bambang Susatyo, langsung membawa mobil Formula E-nya untuk tampil atau simulasi start di kawasan Silang Monas. Dan juga Nick de Vries ini ternyata selain dari warga negara Belanda, dia juga keturunan Indonesia salah satunya. Jadi ini kebanggaan tersendiri sebenarnya ya. Dan juga ini ada informasi beberapa yang penting. Yang pertama adalah khususnya untuk para pemegang tiket Formula E yang esok hari akan datang ke kawasan Ancol. Ini untuk pemirsa terlebih dahulu bahwa besok kawasan Ancol ditutup untuk umum. Jadi kawasan Ancol hanya untuk para penonton yang memegang tiket Formula E. Yang pertama untuk kantong parkir, ini kantong parkir tidak disediakan di kawasan Ancol, melainkan kantong parkir disediakan di G-Expo, Kemayoran, dan juga di Jakarta International Stadium. Jadi khusus untuk kelas Grandstand 2A sampai 2H dan kelas sirkuit festival, ini disiapkan kantong parkir di G-Expo dan juga disiapkan shuttle bus pergi pulang. Selanjutnya kelas VIP Deluxe, Jimbaran 1C, Segara 1D, dan Ombak Laut 1E. Ini lokasi parkir berada di J-Expo, juga disediakan shuttle bus. Namun khusus untuk kelas VIP Royal Suite, ini kantong parkirnya berada di Jakarta International Stadium yang mendapat akses, yaitu VIP drop off di lokasi Jakarta Royal Suite. Dan juga mengenai fasilitas penunjang nantinya yang berada di kawasan dan juga berada di International E-Prix Circuit, ini untuk dari grandstand-nya ini dapat menampung kurang lebih 22.000 penonton. Namun untuk sirkuitnya sendiri keseluruhan dapat menampung 60.000 orang di dalamnya. Dan untuk grandstand saat ini sudah tersedia, sudah berdiri dengan tegap dari lama jauh-jauh sebelumnya, udah kurang lebih sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu sudah berdiri dengan tegap. Untuk juga kamar mandi kami melihat ada beberapa toilet portable maksud kami, yang memang sudah disediakan untuk para penonton nantinya juga. Dan untuk mengenai fasilitas-fasilitas yang lain seperti pengarahan tiket dan juga dari bagaimana proses penukaran tiket, ini dari pihak panitia masih nanti akan terus mensosialisasikan kepada seluruh penonton, khususnya saat mereka masuk ke beberapa tempat seperti di VIP maupun di grandstand. Nanti akan ada arahan yang cukup jelas dari setiap panitia yang akan ditempatkan di beberapa titik. Selain itu juga pada hari ini memang simulasi dari setiap marshal ini juga masih terus dilakukan hingga sore hari nanti, bagaimana apabila terjadi crash atau injuries ketika memang saat sesi latihan maupun sesi balap yang akan diadakan pada 4 Juni 2022. Dan memang ada beberapa jadwal pada hari Sabtu. Yang pertama adalah dari pagi hari kurang lebih pada pukul 9, nantinya akan ada sesi latihan terlebih dahulu dari para pembalap ini. Selanjutnya di siang hari kurang lebih pada pukul 12.00 hingga kurang lebih sekitar 13.00 akan ada kualifikasi dari setiap pembalap. Dan tepat pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore akan dimulai untuk ajang balap mobil listrik di Jakarta International Circuit yang berada di kawasan Ancol. Dan kurang lebih pada pukul 4 atau pukul 5 akan diumumkan siapakah pemenangnya di seri ke-9 yang jatuh di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang sebelumnya diadakan di Berlin. Untuk sementara itu, Deta dan Lusan kembali ke studio. Mahathir, apakah ada peraturan yang harus dicermati oleh penonton sebelum datang menonton Formula E besok? Ya, untuk peraturan yang harus dicermati, pertama pasti tadi kantong parkir benar-benar harus dipastikan, karena
nantinya akan jadi cukup permasalahan besar ya, karena kalau misalkan para penonton tidak bisa parkir kantong parkir, jadi para penonton hanya bisa drop off atau hanya menghantarkan dari pemegang tiket atau para penonton di pintu-pintu Ancol yang tersedia. Jadi tidak bisa memarkir kendaraan di dalam, itu penting sekali. Jadi parkirannya tadi sekali lagi di J-Expo dan juga di JIS. Selanjutnya adalah untuk penggunaan sampah plastik, ini memang akan dibatasi. Jadi ketika nanti masuk ke dalam prosesi ticketing, nanti untuk sampah-sampah plastik atau ketika nanti penonton membawa beberapa makanan atau minuman yang plastik, ini nanti akan dikurangi, akan mungkin ditahan oleh pihak panitia. Namun kami juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Selanjutnya juga untuk para penonton untuk bisa memastikan tiketnya untuk duduk di area mana, karena sekali lagi jangan sampai tiket yang sudah terbeli atau sudah tersedia ini duduknya tidak sesuai dengan tiket yang ada, karena pastinya akan terjadi penumpukan di satu tempat